Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan eh, array multidimensi. Tugas array multidimensi. Pertama-tama untuk desainnya di sini saya menggunakan 4 label yang diisi untuk nama, name, jenis kelamin dan prodi. Lalu di sini saya menggunakan dua text box untuk melakukan input pada nama dan name, dan dua combo box untuk memilih jenis kelamin dan prodi. Lalu di sini ada tombol proses untuk memasukkan data yang didapatkan dari input nama, name, jenis kelamin dan prodi. Dan di sini ada list view untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan. Dan untuk kodenya, pertama-tama di sini saya membuat dua variabel universal, yaitu variabel array bertipe data string dua dimensi. Lalu ada variabel dengan tipe data integer untuk jumlah data. Dan di sini saya menggunakan kode ketika tombol diklik jika eh, jenis kelamin, prodi, nim dan nama ini kosong, tidak diisi apa-apa, maka akan ditampilkan message box pilih kelamin dan prodi Anda. Lalu untuk ketika keempatnya ini terisi, maka akan dijalankan kode di mana data mahasiswa array yang ini datanya itu didapat dari jumlah data. Untuk dimensi yang ke-0 itu inputnya adalah in nama teks, yang kedua itu dari in name, dan yang ketiga itu dari in jenis kelamin, dan yang keempat itu dari prodi, input prodi. Lalu jumlah data yang di dalam sini akan bertambah ketika kode-kode ini dijalankan. Jadi nanti selanjutnya jika jumlah data sama dengan 0, berarti ketika pertama kali dipencet ini akan menjadi 0. Lalu nanti setelah dipencet dan akan dipencet lagi, nanti ini akan menjadi 1 karena ditambah 1. Lalu add to list untuk mengirim menambahkan data yang dapat dari sini ke fungsi yang di bawah ini. Lalu di sini ada in nama clear, in name clear, itu untuk supaya kotak-kotak ini kosong kembali ketika dipencet tombolnya. Lalu di sini di set jenis kelamin select indexnya -1, supaya pilihannya yang di sini tuh kembali kosong. Lalu untuk fungsi add to list di sini, karena kan ketika setiap kali kita memencet tombol masuk itu akan menampilkan data baru, maka di list item yang ditampilkan akan declare terlebih dahulu. Lalu untuk sini ada fungsi pengulangan. Jadi ketika itu akan diulang selama dia kecil dari jumlah data ini di sini. Jadi kalau misalnya kita baru masukkan dua input, maka dia akan mengulangkan sampai dua jumlah data saja. Dan di sini adalah untuk menampilkannya. Yang atas ini adalah untuk menampilkan bagian nomor. Lalu yang kedua memasukkan data yang tadi sudah dimasukkan di sini, in nama teks ke dalam tabelnya yang bagian nama. Dan itu juga untuk yang selanjutnya, ini sesuai dengan kode di sini, yang mana yang satu itu untuk name, lalu yang dua untuk jenis kelamin, dan yang ketiga itu untuk prodi. Nama, name, jenis kelamin dan prodi. Dan lalu di sini list item yang sudah dapat dari sini itu bakal ditambahkan. Dan selanjutnya untuk percobaannya, jadi di sini ketika kosong tidak bisa apa-apa, maka akan tersampaikan silakan pilih kelamin dan prodi Anda. Lalu misalnya jika kita isi dengan data pertama, misalnya
datanya akan ditambahkan seperti ini. Dan jika kita memasukkan data selanjutnya, tampilan yang di sini akan dihapus sehingga nanti yang ditampilkan itu tidak menjadi satu Salman, lalu nanti satunya lagi kalau tidak dihapus nanti ini akan menjadi double nomor satunya. Jadi misalnya dari ini bisa ditambahkan terus sampai kalau sesuai soal 10 kita tambahkan. Oke, dapat dilihat di sini ada 10 data dari nomor 1 sampai 10. Sekian dari saya. Wassalamualaikum